Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wilda Maulida dengan NIM 23523126. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu solid principle. Namun, fokus utama kita pada hari ini yaitu membedah huruf terakhir dari akronim SOLID ini, yaitu huruf D-nya, yaitu Dependency Inversion Principle. Nah, atau DIP. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip ini bekerja, mengapa kode kita seringkali rapuh jika mengabaikannya, dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya. Oke, mari kita mulai. Hmm? Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke bab inversion, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan solid secara keseluruhan. Solid merupakan 5 pedoman desain berorientasi objek yang dikembangkan oleh Robert C. Martin atau yang biasa dikenal sebagai Uncle Bob. Nah, untuk tujuan utamanya sendiri adalah untuk menciptakan arsitektur software yang fleksibel, mudah dirawat, dan meminimalkan dampak buruk dari perubahan sistem dalam tim pengembangan yang besar. Nah, Solid sendiri terdiri dari 5 prinsip dasar. Yang pertama itu ada single responsibility principle yang menyatakan bahwa sebuah kelas hanya boleh memiliki satu tanggung jawab spesifik sehingga hanya ada satu alasan untuk mengubahnya. Yang kedua yaitu open close principle, artinya komponen perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi atau eh, atau penambahan fitur baru namun tertutup untuk modifikasi pada kode yang sudah ada. Yang ketiga, itu adalah scope substitution principle yang menekankan bahwa objek dari kelas induk harus dapat digantikan oleh objek dari kelas turunannya tanpa merusak fungsionalitas program. Yang keempat, itu ada interface segregation principle yang mengarahkan kita untuk membuat banyak interface yang spesifik dan kecil daripada satu interface besar yang memaksa suatu kelas mengimplementasikan metode yang tidak mereka butuhkan. Dan yang terakhir itu ada yang akan kita bahas hari ini yaitu dependency inversion principle. Nah, inilah pilihan terakhir yang memandu kita untuk memisahkan modul tingkat tinggi yang berisi proses bisnis dari detail infrastruktur teknis yang ada di tingkat rendah. Baik, sekarang mari kita bedah konsep utama dari dependency inversion principle. Secara sederhana, prinsip ini mengubah cara kita merancang hubungan ketergantungan antar komponen di dalam kode. Nah, di sini terdapat dua aturan desain esensial yang wajib kita patuhi. Aturan pertama yang menyatakan modul tingkat tinggi atau komponen yang membuat logika bisnis dilarang keras bergantung langsung pada modul tingkat rendah yang menguasai detail teknis. Keduanya wajib merujuk pada sebuah abstraksi. Nah, kemudian aturan yang kedua itu menyatakan abstraksi tersebut tidak boleh bergantung pada detail teknis spesifiknya. Justru sebaliknya, desain spesifik itulah yang harus menyesuaikan diri dengan abstraksi. Nah, mengapa demikian? Karena logika bisnis utama aplikasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, logika tersebut tidak boleh didikte atau terganggu oleh perubahan di database atau framework teknis yang digunakan. Jembatan untuk menghubungkan keduanya adalah kontrak yang kita sebut sebagai abstraksi. Baik, nah untuk memahami kegunaannya secara nyata, mari kita perhatikan contoh potongan kode yang melanggar prinsip DIP pada layar. Nah, di sini kita memiliki sebuah kelas bernama Payment Service yang bertindak sebagai modul tingkat tinggi untuk mengurusi logika pembayaran. Namun di dalam konstruktornya, namun di dalam konstruktornya kelas ini langsung melakukan instansiasi secara langsung yaitu thisDB sama dengan new MySQL database. Nah, kondisi ini menciptakan hubungan yang disebut dengan tight coupling atau keterikatan tinggi yang dinilai buruk karena dua alasan utama. Yang pertama yaitu keterikatan tinggi. Kelas payment service saat ini terkunci secara permanen pada implementasi MySQL database. Jika di kemudian hari tim harus bermigrasi ke database lain seperti PostgreSQL, MongoDB atau sebagainya, kita terpaksa mengubah kode di dalam kelas
payment service ini. Nah, hal ini beresiko merusak logika bisnis yang sebenarnya sudah stabil. Yang kedua yaitu sulit diuji. Ketika kita ingin menulis skenario unit testing, kita tidak bisa melakukan mocking database dengan mudah. Akibatnya pengujian dipaksa untuk selalu terhubung ke database yang nyata, yang membuat proses testing menjadi lambat dan tidak independen. Nah, lalu bagaimana arsitektur ini diperbaiki dengan prinsip DIP? Solusinya adalah dengan menerapkan tingkat hubungan yang longgar atau loss coupling melalui abstraksi. Nah, perhatikan transformasi kodenya pada slide berikut ini. Nah, langkah pertama, kita mendefinisikan sebuah kontrak berupa interface bernama database connection. Nah, selanjutnya pada kelas payment service, kita tidak lagi mendeklarasikan kelas konkret MySQL, melainkan merujuk pada interface tersebut, yaitu Private Database Connection. Komponen database-nya kemudian dimasukkan dari luar melewati parameter construction. Nah, inilah yang disebut dengan teknik dependency injection. Nah, pendekatan ini berhasil menyelesaikan masalah kita sebelumnya melalui 2 poin penting. Yang pertama, inversion of control atau pembalikan kendali. Kelas payment service tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk membuat objek database-nya sendiri, melainkan menerima interface database yang disediakan dari luar. Ini contohnya MySQL connection. Nah, yang kedua itu ada fleksibilitas tinggi. Sistem menjadi sangat adaptif. Kita bisa dengan mudah mengganti database MySQL ke PostgreSQL atau bahkan objek mock untuk pengujian tanpa mengubah satu baris kode pun di dalam logika pembayaran payment service. Nah, selanjutnya, sebagai ringkasan, untuk melihat perbedaan jelas dari kedua arsitektur tadi, mari kita perhatikan tabel perbandingan parameter desain berikut. Nah, pada titik dependensi, sistem sebelum DIP bersandar pada kelas konkret infrastruktur, sedangkan sudah DIP beralih bersandar pada interface abstraksi. Nah, dari segi unit testing sendiri yang awalnya sangat sulit karena harus terhubung dengan DB yang nyata, kini menjadi sangat mudah dengan bantuan objek mock. Nah, yang ketiga terkait dengan open close principle, arsitektur kita mengalami peningkatan kualitas dari yang awalnya buruk karena perubahan detail merusak logika bisnis menjadi sangat baik karena mendukung ekstensi modul baru dengan aman. Nah, sebagai kesimpulan, dependency inversion principle bukan hanya sekedar teknis penulisan kode, melainkan sebuah cara membalikan pola pikir arsitektur kita. Logika utama aplikasi harus mendikte infrastruktur teknis, bukan sebaliknya. Ketiga kata kunci yang harus kita bawa pulang adalah abstraksi sebagai kunci, loss coupling dan kemudahan dalam proses testing. Sekian persentase dari saya. Semoga materi DIP ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan software kita ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wilda Maulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.